Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi kita dalam pelajaran trigonometri. Kali ini akan kita bahas adalah tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa yang dimaksud di sini adalah sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, 45, sudut 60 dan sudut 90 ya. Jadi semua sudut ini adalah sudut yang berada di kuadran 1. Sudut-sudut ini sebenarnya bisa kita buktikan nilai perbandingan trigonometrinya. Namun untuk saat ini pembuktian itu Ibu serahkan kepada kamu ya, dan sekarang kita lihat bagaimana cara mudah menghafalkan perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita lihat sin 0 ya. Sin 0 itu kamu tulis dulu aja setengah akar 0. Kemudian 30 itu setengah akar 1. Sin 45 setengah akar 2 ya, jadi semakin lama semakin naik ya, 0, 1, 2 berarti untuk selanjutnya itu setengah akar 3 dan sampai terakhir setengah akar 4 ya. Ini untuk mengingat, sekali lagi ini untuk memudahkan mengingat perbandingan trigonometri atau khususnya ini sin ya, sin dari sudut-sudut istimewa. Dan sudutnya juga harus urut 0, 30, 45, 60 dan 90. Makin lama sudutnya makin besar ya. Nah, namun ini penulisannya belum sederhana ya. Ini tadi masih untuk mengingatkan setengah akar 0. Akar 0 akar 0 kan 0 ya. Jadi setengah kali 0 itu sama saja dengan 0. Jadi sin 0 itu kamu tuliskan jadi 0 ya. 0 setengah kali akar 0 itu adalah 0. Setengah akar 1 itu sama dengan 1. Setengah kali 1 itu adalah setengah. Setengah akar 2 ini sudah bentuk yang paling sederhana. Setengah akar 3 juga sudah bentuk yang paling sederhana. Dan yang terakhir setengah akar 4. Untuk setengah akar 4, akar 4 itu sendiri adalah 2 dikali setengah jadi 1 ya. Jadi sin 90 adalah 1. Nah, jadi ini sin dari sudut-sudut istimewa. Nah, untuk mencari cosnya, itu tinggal diurut saja ya. Tadinya dari 0 sampai 1. Nah, untuk cos dibalik dari 1 sampai 0. Berarti cos dari 0 itu adalah cos dari 0 itu 1 ya. Cos dari 0 itu 1 ya, ini. Kemudian cos dari 30 ini dari sini dia menurun setengah akar 3. Kemudian cos dari 45 setengah akar 2. Cos dari 60 ke sini setengah ya. Dan terakhir cos dari 90 itu adalah 0. Jadi dari 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0 menurun nilainya. Dan terakhir tan itu sendiri adalah perbandingan tan itu adalah sin per cos ya. Sin dibagi cos, jadi kamu tinggal membagi nilai sin dibagi nilai cos. 0 dibagi 1 itu 0 dibagi 1 itu 0 ya. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 itu 1 per akar 3, atau bentuk sederhananya adalah 1 per 3 akar 3. Tan dari 45 itu adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, berarti 1 ya. Untuk tan 60 setengah akar 3 dibagi setengah, tinggallah akar 3. Nah, untuk tan 90 itu 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Jadi tan dari 90 itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya kamu hafalkan perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa ini, terutama sudut lancip, karena nanti akan banyak soal-soal yang menggunakan perbandingan trigonometri ini, termasuk dalam pelajaran fisika. Nah, seperti Ibu bilang tadi, untuk membuktikan itu Ibu serahkan kepada kamu. Nah, tapi tidak semuanya yang harus dibuktikan, cukup buktikan perbandingan trigonometri dari sudut 60 dan sudut 30 saja. Nah, untuk membuktikannya ini Ibu pandu ya, kamu gunakan segitiga sama sisi ABC yang panjang sisinya 6. Ya, ikuti AB 6, AC 6 dan BC juga 6. Nah, nanti kamu tunjukkan berapa sin 60, cos 60 dan seterusnya di situ. Tapi ingat ya, ingat bahwa besar sudut pada segitiga sama sisi itu sudah tetap besarnya. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Silakan diingat lagi.
Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, berbagai kuadran, bagaimana kita ketahui bahwa ini koordinat kartesius ini membagi daerah menjadi 4 bagian, ya, yang disebut kuadran 1, yang kanan atas kuadran 1, kuadran 2, kemudian ada kuadran 3 dan kuadran 4. Oke. Untuk sudut di kuadran 1 itu, untuk sudut ya, kita menghitungnya mulai dari sumbu X positif ini. Ya, jadi mulai dari sumbu X positif, arahnya ke atas atau berlawanan arah jarum jam. Jadi sudutnya berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi kalau kuadran 1 sudutnya seperti ini, besarnya lancip ya, kurang dari 90. Nah, maka besar sudut di kuadran 1 itu adalah antara 0 sampai 90. Itu sudutnya berada di kuadran 1 atau disebut juga sudut lancip. Selanjutnya sudut yang berada di kuadran 2 bentuknya seperti ini ya, atau disebut juga sudut tumpul. Di mana besaran sudut dari kuadran 2 di kuadran 2 itu adalah sudut yang besarnya antara 90 sampai 180. Itu sudut berada di kuadran 2. Selanjutnya sudut yang berada di kuadran 3 itu dari sini ke sini ya, itu besarnya lebih dari 180. Nah, besarnya itu antara 180 sampai 270. Ya. Dan terakhir sudut yang berada di kuadran 4 itu yang seperti ini dari sini ke sini. Nah, yang besarnya antara 270 dan 360. Itu sudut yang berada di kuadran 4. Nah, sudut kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu tidak bisa kita gambarkan dalam segitiga siku-siku ya. Jadi kita tidak bisa mencari perbandingan trigonometrinya langsung dengan menggunakan sisi depan, sisi samping, sisi miring. Karena memang nggak bisa dibuatkan segitiga siku-sikunya secara langsung. Namun, kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya dengan menggunakan relasinya di kuadran 1. Kita lihat ya, bagaimana yang dikatakan dengan relasi sudut di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 dengan sudut yang berada di kuadran 1. Nah, yang pertama kita lihat dulu sudut di kuadran 1. Ya, ini sumbu X positif ya, sudut kuadran 1 itu berada antara sumbu X positif dan sumbu Y positif ya. Jadi sudut kuadran 1 itu adalah antara X positif dan Y positif. Kalau kuadran 2 itu antara X negatif dan Y positif. Kuadran 3 itu antara X negatif dan Y negatif. Dan terakhir kuadran 4 itu antara Y negatif dan X positif. Nah, untuk kuadran 1 sudutnya antara X positif dan Y positif ya. Jadi misalkan ini segitiga siku-siku, ini siku-siku ya. Siku-siku Oke, ini jari-jari atau kita sebut R. R bernilai positif. Kemudian sisi tegaknya adalah Y yang bernilai positif, dan sisi rebahnya atau sisi samping itu adalah X bernilai positif juga. Nah, untuk sin alfa itu bisa dicari dengan mudah. Sin itu depan per miring ya, berarti Y per R yang nilainya positif. Cos alfa itu berarti samping per miring. Ya, ini adalah pada pelajaran sebelumnya. Samping per miring itu X per R. Dan tangen alfa itu adalah depan per samping, berarti Y per X ya, karena dia semuanya di sumbunya positif maka nilainya ini semua positif. Jadi pada kuadran 1 atau pada sudut lancip semua perbandingan trigonometri baik sin, cos maupun tan itu adalah bernilai positif, termasuk sekan, kosekan, dan kotangennya. Karena kosekan itu sendiri adalah 1 per sin ya, sekan itu 1 per cos, dan kotangen itu 1 per tangen. Baik, itu untuk sudut di kuadran 1 atau sudut lancip. Nah, itu nilainya semuanya positif. Selanjutnya untuk sudut di kuadran 2, mari kita lihat. Untuk sudut di kuadran 2 seperti ini bentuknya, maka kita tidak bisa gunakan segitiga siku-siku dengan sudut yang tumpul seperti ini. Maka kita cari relasinya, yaitu relasinya seperti ini, 180 kurang alfa ini ya. Jadi kita cari pelurusnya. Di sini kita punya sudutnya, R-nya positif ya, jari-jari selalu positif. Kemudian untuk sisi tegak Y-nya masih positif. Sementara untuk sisi rebahnya, ini karena sudah ada di sebelah kiri, berarti X-nya negatif. Sekarang kita cari sin 180 kurang alfa ya. Jadi sin sudut ini 180 kurang alfa itu adalah depan per miring, berarti Y per R ya. Nilainya positif. Berarti
berarti Y per R itu sama dengan sin alfa tadi ya. Jadi sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Untuk cos 180 kurang alfa itu berarti min X per R ya. Tadinya cos alfa X per R ya. Kalau min X per R berarti negatif, maka cos 180 kurang alfa itu nilainya sama dengan min dari cos alfa, dari min ini ya, min dari ini ya. Kemudian selanjutnya untuk tangan 180 kurang alfa, tangan itu depan ke samping, berarti Y per min X nilainya negatif ya. Maka tan 180 kurang alfa itu sama dengan min tan alfa. Jadi kesimpulannya seperti ini, sin 180 kurang alfa itu nilainya positif sama dengan sin alfa, cos 180 kurang alfa itu nilainya negatif sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 kurang alfa itu nilainya juga negatif tangen alfa. Jadi pada kuadran kedua yang positif hanya nilai sin saja, selebihnya negatif. Contoh penggunaannya, misalkan tentukan nilai sin 120. Oke, kita ketahui bahwa sin 120 itu adalah sudut yang berada di kuadran 2 ya, karena besarnya antara 90 dan 180. Nah, berarti kalau kita sudut kuadran 2 maka kita gunakan relasi 180 kurang alfa. Jadi kita cari sudut alfa yang nilainya 180 kurang berapa sih yang nilainya 120, seperti itu. Jawabannya adalah 60 ya. Berarti sudut 120 itu berelasi dengan sudut 60 ya, karena 180 kurang 60 itu nilainya 120. Jadi sin 180 kurang 60 itu kita gunakan sifat ini. Jadi 180 kurang alfa itu sama dengan sin alfa, makanya sin 180 kurang 60 itu sama dengan sin 60. Sin 60 kita sudah harus hafal ya, nilainya adalah setengah per 3. Untuk selanjutnya cos 150 kita juga tahu adalah sudut yang berada di kuadran 2. Nah, kita cari relasinya dengan menggunakan 180 kurang alfa. 180 kurang berapa sih 150? Jawabannya benar ya, 180 kurang 30. Nah, berarti relasinya 150 dengan sudut lancip itu adalah dengan 30. Nah, kita lihat cos 180 kurang alfa itu nilainya adalah min cos alfa. Berarti ini sama dengan min cos 30. Cos 30 sudah hafal ya, setengah akar 3 juga nilainya. Jadi min cos 30 itu adalah min setengah akar 3. Nah, terakhir tan 135. Nah, yang sudah paham di pause dulu videonya, coba cari sendiri. Nah, tan 135 itu adalah 180. 135 kurang 45. Ya, berarti 135 berelasi dengan 45 ya. Nah, tan 180 kurang 45, kita lihat tadi bahwa tan itu nilainya negatif ya. Tan 180 kurang alfa itu adalah min tan alfa. Berarti min tan 45. Tangan 45 sudah hafal belum? Tangan 45 nilainya 1 ya. Jadi tangan 135 itu nilainya adalah minus 1. Nah, itu untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 2. Sekarang kita lihat sudut yang berada di kuadran ketiga. Nah, untuk sudut di kuadran ketiga itu besarannya udah lebih dari 180. Nah, kita juga gunakan bantuan sudut lancip yang ini. Ya, kita lihat di sini R-nya positif tetap ya, jari-jari bernilai positif. Kemudian Y-nya bernilai negatif dan X-nya juga bernilai negatif karena di sebelah kiri ya, dan Y-nya di bawah makanya negatif. Untuk sudut di kuadran ketiga kita gunakan relasi 180 tambah alfa. Jadi sin 180 tambah alfa itu adalah sin depan per miring. Berarti min Y per R. Min Y per R. Tadi kita punya sin alfa itu Y per R. Nilai positif. Jadinya min Y per R itu negatif. Maka sin 180 tambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Selanjutnya kita lihat untuk cos. Cos 180 tambah alfa itu adalah cos ya. Cos berarti samping per miring. Berarti min X per R. Min X per R itu negatif bagi positif jadi negatif. Makanya cos 180 tambah alfa itu sama dengan min cos alfa ya. Karena cos alfa sendiri adalah X per R. Kalau min X per R tentu jadinya min cos alfa.
Nah, selanjutnya cos tangan 180 tambah alfa. Tangan depan per samping. Berarti harusnya ini min y per min x ya. Ini min y per min x. Oke, min y per min x nilainya negatifnya habis jadinya positif. Min y per jadinya y per x ya. Berarti sama saja dengan tangan alfa. Makanya tangan 180 tambah alfa itu nilainya sama dengan tangan alfa. Nah, kesimpulannya pada kuadran 3 sin 180 tambah alfa itu sama dengan min sin alfa, cos 180 tambah alfa itu sama dengan min cos alfa, dan tangan 180 tambah alfa itu adalah tangan alfa. Jadi pada kuadran ketiga yang bernilai positif itu hanyalah tangan, selebihnya negatif. Termasuk juga sin itu ini hubungannya ke kosekan ya, jadi kosekannya juga negatif. Kalau cos hubungannya ke sekan itu juga negatif. Nah, kalau tangan sendiri hubungannya ke kotangan, berarti kotangannya positif di kuadran 3. Oke, untuk contoh soal kita lihat, misalkan ditanyakan sin 225. Sin 225 kita pastikan dulu 225 itu berada di kuadran ketiga. Ya benar ya, karena 225 itu antara 180 dan 270. Nah, untuk relasi di kuadran 3 kita gunakan tadi 180 tambah alfa. Jadi 180 tambah berapa sih yang sama dengan 225? Ya, 180 ditambah 45 ya. Jadi relasinya adalah dengan 45. Sin 180 tambah alfa tadi adalah min sin alfa. Berarti sin 180 tambah 45 adalah min sin 45. Min sin 45 berarti min 1 ya. Min setengah akar 2 ya. Selanjutnya kita lihat cos 210. 210 juga berada di kuadran ketiga. Kita cari relasinya, berarti 180 tambah berapa sih yang sama dengan 210? 180 tambah 30 ya. Nah, berarti karena cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa, makanya cos 210 itu sama dengan min cos 30. Cos 30 sudah harus hafal, yaitu setengah akar 3. Jadinya min setengah akar 3 untuk cos 210. Contoh lain, misalkan ditanyakan tangan 240. 240 itu hubungannya dengan apa relasinya dengan sudut lancip, berarti 180 tambah 60 ya. 180 tambah 60 berarti tangan 180 tambah 60. Di sini 180 tambah alfa itu sama dengan tangan alfa. Jadi sama dengan tangannya 60. Tangan 60 adalah akar 3. Nah, itu perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran ketiga. Selanjutnya untuk sudut di kuadran 4. Untuk sudut di kuadran 4 seperti ini sudutnya. Sekali kita menghitung sudut itu mulai dari sumbu X positif sampai ke garis. Jadi kita gunakan relasi 360 kurang alfa. Ya. Kita lihat di sini untuk R-nya positif, Y-nya negatif, X-nya positif. Karena Y-nya di bawah jadi negatif, kemudian X-nya di kanan jadi positif. Nah, kita lihat perbandingannya. Sin 360 kurang alfa itu adalah sin itu depan per miring ya, berarti min y per r. Min y per r negatif, berarti sama dengan negatif sin alfa. Kemudian selanjutnya cos 360 kurang alfa. Kalau cos itu samping per miring, berarti x per r ya, nilainya positif. Jadi cos 360 kurang alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Nah, terakhir tangan 360 kurang alfa itu adalah depan per samping, berarti min y, ini salah juga, min y per min x. Ini nggak pakai x negatif ya, berarti min y per x itu negatif. Min y per x, y per x tadi tangan ya, berarti ini sama dengan minus tangan alfa. Baik, untuk kesimpulannya di sini sin 360 kurang alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 kurang alfa adalah cos alfa, dan tangan 360 kurang alfa itu adalah min tangan alfa. Jadi kesimpulannya di kuadran 4
Yang positif hanya cos, yang selain itu sin dan tan itu adalah negatif. Nah, untuk contoh soal, misalkan ini kita punya ditanya sin 300 betul berada di kuadran 4. Nah, kita cari relasinya. 360 kurang berapa sih yang sama dengan 300? Ya, 360 kurang 60. Jadi 300 itu berelasi dengan 60 ya. Nah, kita lihat sifat di atas bahwa sin 360 kurang alfa itu sama dengan min sin alfa. Berarti sin 360 kurang 60 adalah min sin 60. Min sin 60 ya. Sin 60 itu udah harus hafal, yaitu setengah akar 3. Jadinya sin 300 sama dengan min setengah akar 3. Contoh kedua, cos 315. Cos 315 kita cari relasinya dengan sudut lancip, itu adalah 360 kurang 45 ya. Berarti cos 360 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti cos 360 kurang 45 itu adalah cos 45. Cos 45 adalah ya setengah akar 2. Selanjutnya tangan 330. Tangan 330 kita cari relasinya, di mana 330 itu adalah 360 kurang 30. Berarti 330 itu berelasi dengan 30 ya. Jadinya tadi tangan untuk 360 kurang alfa itu adalah min tangan alfa. Jadinya tangan 360 kurang 30 itu adalah min tangan 30. Tangan 30 sudah hafal ya, sepertiga akar 3. Jadi min tangan 30 adalah min sepertiga akar 3. Nah, demikian perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran 4. Jadi sebenarnya kalau mau dihafalkan ya, itu bisa pakai istilah semua sindikat tangannya kosong. Semua itu maksudnya semua positif itu untuk kuadran 1, sindikat itu untuk kuadran 2, sinnya saja yang positif. Untuk kuadran 3 itu tangannya aja yang positif. Dan kuadran 4 kosong, kosnya aja yang positif. Itu jembatan keledainya ya, untuk memudah mengingatkan. Sengaja nggak ibu tuliskan di slide, biar hanya yang menyimak saja yang paham. Oke, untuk latihan kedua tentukanlah nilai dari cos 120, 135, tan 225, sekan 210 dan kotanan 300. Silakan dibuatkan di akun masing-masing, dijawab ya dengan langkah penyelesaiannya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita sambung dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu sifat dari aturan sin, aturan cos, dan aturan cos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.